Andaikan kita ini orang baik, itu juga nggak mesti baik. Tadi dawuh Pak Kures itu, saya sering memberi analogi. Saya ini kata orang banyak, itu ketok. Kalau diundang di kampung, musola penceng itu kalau datang, kata orang-orang itu tawaduk. Tapi kata kiai setempat, itu mangan jatah kiai cilik Gus ini. Jadi yang satu bilang tawaduk Gus, yang satu bilang cek mentalan Gus, jatahku mbok jupuk gitu. Sehingga saya sering cerita ada acara manakiban, biasanya kalau kiainya itu tuh Pak Said dapat ayam paling besar kalau kiainya, kalau yang lainnya itu ya suwiran ya. Barokahnya saya tidak datang, yang dipakai itu kiai-kiai yang kira-kira mabadik fikih. Saya ini kan dianggap kiai kolyubi. Itu maturnunya sama saya itu maturun Gus jiran gak teko. Aduh aku untuk suwiran gitu. Karena sekali saya yang datang itu ya kira-kira bintangnya saya. Jadi kadang-kadang antara tawaduk dan ngambil jatah itu gak jelas. Nah ini pentingnya ngaji istihan. Ini nanti ngelakoni ini bolak-balik niru Sayyidina Ali. Pokoknya sampean tak ijazah kudu tahu, sak urip-urip kudu tahu. Nek takoki pangeran pokoknya wis tahu nggih. Pokoknya wis napa? Tahu. Sayyidina Ali nek duwe ku papat. Jadi misalnya di duwe 100.000 itu dibagi 20.000. Paham kan ya dibagi pinten? 20.000. Nah 1 juta dibagi papat. Mun kula pun nate nglampahi. Di duwe 200.000 sing 50.000 tak kekno wong jahron. Wis berarti sitok nglakoni sedekah alaniyah. Terus sing 50.000 tak kekno sirron. Berarti wis 100 alaniyatan mbek sirron. Sing sitok lailan, sing sitok nahar. Kok Sayyidina Ali nu wancen wong riyen nu merhatekno Quran sampe ngoten. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirra wa alaniyah. Jadi Sayyidina Ali anggere rape sedekah ngitung. Aku gak bengi wis sedekah. Wis berarti lailan wis. Yunfikuna amwalahum bil-laili tapi rono durung wan nahari. Engko sirron. Bariku alaniyah. Jadi Sayyidina Ali ku duwe adat nek duwe ku papat. Jadi mergo Quran nerangno nggih ngoten, in tubtus shadaqati fa ni'ma hike sedekah mbok ketokno ya apik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lak. Mane kadang sedekah ya kadang-kadang ketokno wong. Wis kowe wedi riya Allah, piye-piye ku dawuhe pangeran. Kowe wedi riya berarti kowe wedi setan. Paham nggih? Kowe wedi riya Allah sekali-kali sedekah ketokno. Mergo piye wae dawuhe pangeran tubtus shadaqati ketokno. Paham nggih lah, dadi rino ya tahu, bengi ya tahu, sirron nggih tahu, jahron nggih tahu. Dadi kula mun nate nglampahi, pokoke pisan-pisan nate dilampahi. Misale di dhuwit 200.000 dibagi 50.000 sirron, 50.000 jahron, 50.000 lailan, 50.000. Ketika ana wong kitabe iku kok berpeti-peti, Kanjeng Nabi ana nabi zaman itu dikewahyu pangeran, "Cung kandhani wong iku." Kandhanine ngene, "Lau jamak." Umpama ngumpulna sira katiron ing akeh nal ilmi sanging ilmu lam yanfa kamu ora manfaati kan sira kok illa antamal kecuali yen nglakoni sira bisa salah satu asa lan perlu kira-kira ilmumu masuk berpeti-peti wis sak kitabon sak foto-foto ora manfaat kecuali kamu melakukan 3 hal siji la tuhibba aja seneng sira adunya ing dunya mata hal tegese seneng-seneng dunya wa zuhru fahalan profesi. Itu seneng dunia dengan hati singgung gaya-gayanan singgung melete-meletenan. Paling saat mengkorana fotonya aku bidari ini komai wong mobil. Di ciri utama wong alim rasa seneng dunia. Ya nak duwe sakadaris berjuang. Tapi aku seneng dunia mana. Tapi kata wong seneng dunia, wong alim seneng dunia aneh. Syaratnya ngalimmu manfaat nak laku ikut. Di anahnya karena sadar mela tuh kita aja seneng siro adunya yang dunia. Paling saat bidari. Mau ke seneng duwe yang mergo berjuang. Utawa mau ke seneng duwe ben iki ora tomat yang duwe wong iki. Ya ana karena satane dunya kula satu orang putih, orang itu jarak jaza ini ku makhluk alas bil mukminin apa diterapkan. Inna darat sawabi, nomor satane omai ganjaran mukmin wa jannatus. Nomor 2 walatus sofi bojo ganjaran sira asyad ana ing setan ke jebuman berkawan mbek setan. Manane berkawan dengan setan diantuti gambaran yang toto asiro amrohu yang perintah setan. Oleh menuruti setan dimukhalafati amdillahi lawanan lan kete Allah. Jadi agar ono wong kok maksiat berarti berkawan dengan setan mergo dene ninggalo perintah Allah lan roh. Pale sameng ora ono sapa setan iku birofi ilmu ingin kelawan kancane wong mukmin. Mesine wong mukmin kancane Allah. Anane kanca nuruti be Allah ora kok kancanan
setan. Kalau anak setan akan satu setan, mulai seorang masuk ke setan, rofiqon itu kontrol lagu ketemu. Mesti ini, gue orang kancane setan. Terus nomor telu, walatu di ahadan min ibadillah. Kalau kalau nu rapati senang yang tak ekstremis, terane nyala ngomong mukmin, marah ngomong, jadi sih itu ngomong mukmin. Jadi nomor telu men, walatu di ojo geman nglarani sira ahadan yang suci min ibadillah. Ojo geman nglarakno. Tapi kalau jadi kiai seneng guyon, dia guyon relatif gak nglarakno wong. Tapi nak serius, kadang ngomongannya nyelekit, awalnya khusyuk, jebule nyelek. Jangan kayak setan tuh kurang ajar betul kalau iblis. Masyhur itu, iblis itu nangis-nangis neng Nabi Musa. Iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah. Iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu? Kama sali syaitan isqala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu rabbal alamin. Jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhafu Rabbal alamin, karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasaannya Allah. Jadi takutnya sama Allah luar biasa. Makanya setiap dia mengajarkan kekafiran, setelah orang itu kafir gimana? Inni bari'um minka inni akhafu rabbal alamin. Saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa. Karena tahu Nabi Musa itu kalimullah, orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah. Ya Musa ya kalim Allah, saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa. Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya. Karena dirayu terus lama-lama Nabi Musa bilang, oke, tak rayukan Allah sama Allah. Karena Musa kekasihnya, ya Allah, iblis punya ingin tobat, tolong dikasih hak tobat. Kata Allah, oke, dia bisa tobat asal mau sujud di makamnya Nabi Adam. Karena kesalahannya dia gak mau sujud sama Nabi Adam. Semenang Nabi Musa karena ada cara untuk iblis menjadi tobat. Dikasih tahu sama Nabi Musa, alhamdulillah kamu diterima tobatnya. Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Adam. Wah, iblis atau aslinya terus asjuduhu maitan wa qatla asjuduhu hayyan. Oh, zaman urip ora gelem, pemene wis mati. Oh, dasar setan itu. Zaman urip ora gelem, wis mati kok kon sujud. Kumat maksudnya, terus ya sudah terus sampai sekarang akhirnya. Kalau sekarang tidak mungkin lagi karena nggak ada Nabi Musa. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan nggak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf atau as-saful awal. Ketika ditanya kenapa kamu kalau sholat di belakang, cek GR koyok wani suwan pangeran gue ngarep, aku sungkan berarti gue gurih. Kalau sampean kan karena males, bukan karena sungkan. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadlu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tapi kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk, tapi tidak alat musiknya, orangnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Saya ulang lagi, murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai atau seorang yang layak ngomong apa? Agama. Itu lebih bahaya karena kita santri, apalagi kita doktor atau MM, terus ngekrori orang yang nggak jelas asal usulnya. Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja, sehingga itu menjadi fikih. Bahaya terbesar dalam fikih adalah apa? Mengkaji fikih tidak dari ahlinya. Ya, saya ulang lagi ya, mengkaji fikih tidak dari apa? Ahli. Cara madhabi Abdul Hasan Asadili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik, tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar itu setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan Asadili begini, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah.
Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung yufar lahum ma qad salaf, langsung dosanya ampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah gak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yufar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad. Nah sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yufar lahum ma qad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimah thayyib. Misalnya gini, ada ular di dalam, terus kiainya bilang, Jamal ambilkan tongkat ya. Terus kamu karena gak dipanggil namanya, terus gak ngambil tongkat. Oh yang dipanggil Jamal bukan saya. Ini santri geblek dah. Sebenarnya kata manggil itu qaulun nabi li ahadin min ashabi, itu qauluhu lil jami'. Yang hal-hal yang baik, yang darurat, siapapun yang bisa melakukan harus melakukan itu meskipun nggak dipanggil. Coba semua wiridan, ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagai riwayat fala tada'anna dubura kulli sholat. Terus kamu bilang nama saya ada Mu'ad loh. Berarti tidak kena ijazah itu. Itu harus ada analisis usul fikih. Kalau ndak ya habis kita. Semua wiridan tuh ya Abu Hurairah, ya Mu'ad, ya Aba. Nah, terus kamu, saya ndak yang di waksiati Rasulullah, ndak yang diijazahi ya ndak bisa. Jadi masalah sana tuh maunya kalau sampean orang baik, ya semua kebaikan tuh saya ijazahkan. Ya tapi tentu beda yang ngaji betulan sama yang ngaji begini-begini itu.